Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Kalau pribadi senangnya karena ini tuh sebetulnya mohon maaf ya ngegantiin AA. Beliaunya sedang nggak di Indonesia. Jadi senangnya mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Karena gimana cara bayar jasa ke guru tuh nggak bisa pakai uang mah ya. Cara terbaiknya cuma satu. Kita jadi pahala jariah bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita. Semoga Allah ridho dengan pertemuan ini ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang hadir. Pohon salam kenal, semoga sehat selalu, dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Juga Bapak Ibu yang Masya Allah ya mengisi waktu, ada yang mengisi waktu istirahat bekerjanya dengan majelis ilmu, Masya Allah. Bismillah. Maka temanya sih tadi waktu dilihat mah hijrah hati ya. Jadi hijrah hatinya doang ya. Masya Allah. Begini, alhamdulillahnya bangun kita tuh hari ini tuh ya dari mati yang sementara. Kan kita kalau doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang secara harafiah benar-benar artinya ya Allah terima kasih segala puji bagimu yang membangunkan kita dari mati, dari maut yang sementara. Jadi tiap hari itu kita geladi resik mati itu aslinya tuh ya. Karena akan ada waktu di mana kita nanti nggak akan melek-melek lagi, nggak akan bangun lagi ya. Dan udah gitu udah bangun lagi dipakai buat taat pula, itu juga nikmat yang lebih mahal. Kita tahu hakul yakin di luar sana detik ini ada yang lagi maksiat, naudzubillah, dan mudah bagi Allah dibuat dia yang taat, kita yang ngaco. Makanya sebelum akhirnya kita minta macam-macam, mungkin tadi ada yang minta naik gaji, dapat jodoh, naik jabatan, pengen ini pengen itu, boleh banget, bagus mintanya masih ke Allah daripada minta ke selain Allah. Tapi jangan lupa yang itunya jangan lupa disyukuri. Karena toh sebagaimana surat Al-Fatihah yang ayatnya ada 7, ternyata permintaannya kan cuma di 2 ayat terakhir. 5 ayat pertamanya mah muji Allah aja terus. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan, dipuji terus ya. Mintanya 2 ayat terakhir. Dan alhamdulillah kita mah fotonya Nabi nggak punya, jaraknya juga 14 abad, videonya nggak ada, mau lagi nurut gitu ya. Yang ketemu langsung aja ada yang nggak nurut gitu, pamannya beliau sendiri. Kita mau nurut, oh mahal sekali. Kalau ternyata nanti wafat terus ternyata surga neraka betulan ada, bagi yang tidak percaya terus pas meninggal, aduh ternyata betulan ada. Saldo masih ada nih misalkan, lumayan ada berapa T lagi, beli deh ya Allah ini hidayah atau iman. Karena nggak bisa nego pakai duit di situ ya. Maka jangan lupa disyukuri. Nah umumnya yang lebih mudah buat taat memang kalau diperhatikan, izin mohon maaf ya, memang yang usianya sudah lebih senior. Karena mentok, mau bandel, pinggul udah nggak kondusif ya, gimana? Jangankan itu gitu, mau makan pun udah banyak pantangannya. Makan emping asam urat, makan rendang kolesterol, makan beling. Iya gitu. Yang muda ada yang ngegoda. Misalkan yang laki-laki digoda perempuan, nanti kita akan ada harinya di mana yang ngegodanya udah nggak minat gitu. Iya kan?
Dia, ya. Sama perempuan juga masih muda akan didekati, tapi akan ada harinya pura-pura nggak lihat, nanti ngelihat ibu juga ya. Nah itu dia pertanyaannya, apa iya mau nunggu hari itu dulu gitu baru mau nyari Allahnya? Ya, kan nggak apa-apa kok tobatnya sehari sebelum mati, kan katanya Allah Maha Pengampun. Iya sih. Jadi nggak apa-apa nih tobat nanti umur 60-70. Kalau secara teknis sih nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya siapa yang janjiin kita umur sampai 60-70? Siapa punya sertifikatnya gitu? Ya. Karena punten yang kayak ditemukan emas disentul 74 kilo. Bapak ada yang 74 kilo? Berarti emas segede bapak, coba kebayang tuh. Ya. Dibelanjain ketahuan, nggak dibelanjain keburu ketahuan, dosanya gimana tuh ya, suruh orang akuin itu punya orang, Allah nggak bisa dibohongin. Beliin makanan perutnya nggak muat, beliin villa capek tiap hari pindah-pindah villa, kecuali dia punya sertifikat masih akan hidup sampai 2500 tahun ke depan. Enggak nih, berbuat jahat, ada yang nyiram muka orang pakai air keras, ada yang nyuri, ada yang naudzubillah berbuat apa-apa, terus dapat uang banyak, malamnya dia meninggal, kan konyol. Ditanya, uangmu itu buat apa? Ya Allah, sempat pakai belum? Nggak bisa ngomong kayak begitu. Tetap ditanya dapatnya dari mana ini. Kalaupun dipakai, ditanya dipakainya buat apa. Belum sempat kepake, pertanyaan yang pertama nggak lolos, dapatnya dari mana. Ya. Itu dia, masa nunggu usia itu dulu datang. Nggak semuanya nyampe usia panjang. Ya. Dari depan kalau dilihat, wajah-wajahnya bakal dijemput malaikat maut semua ini. Itu hati-hati Pak yang dibawa kipas Pak bisi. Enggak ya, kalau kata Allah nggak ada takdirnya. Jangankan kipas, meteor jatuh pun sehelai rambut nggak akan lepas dari diri kita. Ya, udah diatur sama Allah. Karena kalau di usia gitu lebih mudah buat taat, makanya kalau ada yang bisa taat di usia yang kata orang mah masih muda, oh itu beda nilainya di hadapan Allah. Ya. Contoh di hadis riwayat Imam Muslim tentang 7 golongan orang yang akan diberi naungan di hari nggak ada yang bisa melindungi lagi selain Allah. Memang yang peringkat pertama al-imamu adil, imam yang adil. Tapi kan yang kedua seorang pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Dia masih ganteng-gantengnya, sehat-sehatnya, cantik-cantiknya, tapi lebih milih nggak mau pacaran, nggak mau ngelakuin yang Allah nggak suka, lebih banyak ke majelis ilmu, lebih banyak beramal soleh. Oh itu beda pasti nilainya. Ya. Ingat tidak urutannya? Yang satu pemimpin yang adil, yang kedua pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan, yang ketiga orang yang hatinya terpaut kepada masjid, senang ke masjid teh. Ya jadi dia kerja ya dia dagang jualan, lagi nunggu masjid panggil lagi aja. Nanti kan ada dipanggil lagi azan. Ya sambil nunggu teh kerja silakan, olahraga mangga ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisahnya juga karena Allah, bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia uangnya banyak, tapi ya Allah saya ketemu dia teh ingat mati gitu. Nggak tahu mukanya milik malaikat maut atau gimana, nggak tahu, cuman ingat baru lihat mukanya aja, belum dengar nasihatnya udah inget, aduh bekal saya pulang apa ya. Karena sekarang marketing juga banyak, marketing kuburan juga ada loh, serius. Pernah ditawarin nggak beli makam? Ya Allah. Cuman kalau gimana ya, kalau rumah kan bisa room tour ya dalam ini. Kalian nyobain tiduran nggak di lubangnya? Kan nggak juga ya. Itu yang keempat. Yang kelima, laki-laki yang digoda oleh wanita, perempuan yang ya amalan Nabi Yusuf lah. Perempuannya cantik,
punya jabatan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Nah ini kan peluangnya jarang terjadi gitu. Iya kan harus ganteng dulu dong baru digoda, kalau enggak gimana? Jadi ini ada 7 pilihan nih. Kita pengen minimal 1 aja nggak mbak? Cuman yang nomor 5 gimana nih, nggak ada yang ngegoda? Iya nggak sih? Iya betul ya. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya namun tangan kirinya tidak mengetahui. Berarti sedekahnya sembunyi-sembunyi, berbuat baiknya. Ya. Akan ada yang harus kelihatan, kayak ke masjid kelihatan. Ya. Dan memang disunahkannya kelihatan kalau yang sholat wajib. Kemana masjid? Ajakin, ayo ikut. Ya, nanti ada waktunya sembunyi-sembunyi ya, di rumah aja cuman tengah malam semua lagi pada tidur, dia bangun berdiri sholat malam. Nah yang kayak gitu sholatnya jangan sambil live TikTok, nanti mengurangi ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah. Nah ini bagi sebagian orang ada yang gampang, bagi sebagian orang bisa jadi ada yang susah ya. Karena orang macam-macam, yang bisa nangis gara-gara ingat dosa alhamdulillah, tapi yang malah bangga dengan dosanya juga ada, serius ya. Nah pilihan 7, nah itu dia kan keren-keren ya amalannya, sedekah sembunyi-sembunyi, digoda oleh perempuan cantik dia berani nolak, tapi ternyata peringkat 2-nya kalau diibaratkan peringkat ya tadi, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Kok gimana saya sudah tidak muda lagi? Ya kabar baiknya alhamdulillah lah, Allah nggak menyia-nyiakan perjuangannya, yang penting ditutupnya gitu ya. Happy ending nggak? Happy ending nggak? Berakhir bahagia. Happy ending terbaik adalah ya husnul khotimah dan juga nyampe surganya Allah. Selain itu apa tuh? Sedangkan Allah berfirman Quran surat 19 Maryam ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu man fis samawati wal ard, bahwa semua yang ada di langit dan bumi, illa atir rahmani abda, semua yang akan ada di langit dan di bumi itu nanti dia akan datang ke hadapan Allah sebagai hamba. Statusnya satu, sebagai seorang hamba. Pasti ingat sering cerita tentang kalau anak kecil lagi pada karnaval parodi ya, ada yang pakai bawa pedang-pedangan dari kayu, oh dia pahlawan mungkin. Ada yang pakai sorban, oh acting lagi jadi kiai, anak TK. Ada yang pakai baju superhero, oh dia lagi jadi pahlawan, superheroan. Kita ngelihatnya gimana? Ih, kerennya itu jadi superhero, pengen. Enggak, lucu ketawa anak-anak. Dan dia begitu nyampe rumah, anak-anak itu tetap akan dimarahin. Nah, mandi udah sore gitu. Karena begitu udah pulang, lepas semua itunya udah. Balik lagi jadi anak. Nah sama, kita juga lagi kayak gitu. Ada yang lagi jadi donatur, ada yang lagi jadi direktur, ada yang lagi jadi CEO. Jadi orang kerjaannya sebagai EO, event organizer. Jadi dia, oh itu CEO udah datang. Ngerti ya? Ngerti. Ini kan si Koko. Bukan CEO, bukan. Ini CEO, si event organizer. Maaf ya. Ngetes fokus aja itu. Nanti pulang ke hadapan Allah sama statusnya sebagai seorang hamba. Aslinya udah dilatih dah kalau umroh atau haji, semua pakai kain yang sama. Yang di situ nanti benar-benar nggak kelihatan sih memang yang direktur yang mana, yang di saldonya ada rekening miliaran nggak tahu yang mana, sama gitu. Kalau dilihat dari jauh, nanti mungkin ketika ngomong udah cerita ya mungkin, oh ini kelihatan kayak orang pintar. Cuman kalau dari jauh, udah sama aja penampilan. Yang bedain cuman ketakwaan di hadapan penciptanya aja. Sehingga kan dia pilihannya berarti 2 ya. Berarti kita akan datang kepada Allah. Kita pasti butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Ya tapi 2 aja pilihannya, mau datangnya dengan sukarela atau harus diseret dulu. Ya. Dan amat sangat sering mengingatkan ilmu yang paling penting yang harus dipelajari
adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita kenal sama pencipta kita. Karena efeknya luas sekali. Kenal sama Allah, yakin nih orang mau jahat, mau kayak gimana, Allah nggak ngizinin, saya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi dia nggak akan ngegantung ke makhluk, ngegantung ke backingan. Ada godaan ini, mau nggak diambil, haram sih, tapi banyak loh. Enggak, yakin. Kalau saya ambil sesuatu yang Allah larang, pasti buruk buat saya. Meskipun secara nominal banyak. Kayak yang korupsi, dapat duitnya nominal banyak. Satu pilihannya cuma dua, antara ketangkap duluan atau mati duluan, belum sempat kepake. Sebelum ketelan belum sempat jadi rezekinya. Ya. Akhirnya mau nurut. Dia usaha pun jujur, karena sudah paham betul Allah nyuruhnya bukan nyari yang banyak, tapi nyari yang barokah. Sekedar banyak, ya banyak kan uang yang korupsi. Jadi enak akhirnya, alhamdulillah, karena kenal dengan Tuhannya. Nggak kenal, ya takut, bingung gimana ini, ya Allah, dolar naik, ya Allah, bisa nggak sih sebetulnya kalau ditanya kok bisa nggak membuat dolar di bawah 10.000? Ya secara teknis bisa sih, nanti dolarnya taruh, nanti ada duit 10 ribuan, saya taruh di atasnya kan, jadi maaf ya Bu. Kenal tuh sama Allah. Hidup ini suka ngebayanginnya kayak bapak ibu beli mesin cuci, pas diantar dibilangin, Bu ini buku tata cara pakainya, dibaca ya biar ngerti cara makainya. Terus kita jawab, embung, nggak mau. Si ibu teh gimana? Ya udah saya ngerti semua yang ada di buku itu, saya ajarin ya. Embung, nggak mau. Terus gimana? Saya pulang ya. Ya udah. Besoknya si ibu itu pengen pakai mesin cucinya, nggak ngerti. Alah, dasar mesin cuci rusak, stres. Salah siapa? Ya dianya gitu. Sama ada, hidup ini udah ada panduannya gitu. Panduan dari yang nyiptain dunianya, mana yang boleh, mana yang jangan. Quran. Terus nggak mau ngikutin. Alhamdulillah ada orang yang paham. Meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, tapi yang ngikutin beliau masih banyak. Kita bisa bertanya, video-videonya ada, di teknologi ini bisa dilihat di handphone masing-masing. Ceramah siapa, nasihat dari guru yang mana. Nggak mau ngikutin juga, tahu-tahu kenapa dunia ini pahit. Enggak, coba sok ya. Ngomongin duit pun, contoh ya. Misalkan kumpulin semua duit orang seplanet bumi, taruh di satu ember yang sama, ya, yang dari duitnya miliaran atau triliunan ditaruh di situ. Yang nggak punya utang ya dia nggak bisa naruh. Tapi nanti setelah dikumpulin semua di ember yang sama, bagiin sama rata, restart. Yang miliaran jadi punya duit 20 juta lagi. Yang banyak utang jadi punya duit 20 juta lagi. Tunggu 10 tahun lagi, akan tetap ada yang jadi milioner, akan ada yang tetap jadi orang banyak utang juga. Udah di restart loh itu. Yang bedain dianya kan berarti. Dan apa yang dia perbuat. Ya. Berarti udah ada nih tata cara, tinggal mau ngikutin atau enggak. Oh kelihatan dia lebih jujur. Oh kelihatan yang ini males. Nah kayu wisilah. Dan itu semua udah diajarin, diaturin. Ya. Nggak pakai itu aja, kan ada yang dia tetap jujur, dia tetap berbuat baik, dia tetap rajin kerjanya, dia tetap banyak duitnya, tapi misalkan nggak beriman kepada Allah pun tetap bisa sukses dunianya, walaupun memang ya nggak dapat akhiratnya. Sebagaimana waktu Nabi didatangi oleh Sayyidina Umar, Rasulnya baru bangun. Karena kalau ibarat kalau tidur di atas stiker gitu kan, bekas stikernya nemplok di kulit gitu, gimana sih bekasnya ya, miris ngelihat. Sedangkan raja-raja Kisra Persia yang nyembah selain Allah itu istananya aja berlapiskan emas, sedangkan engkau semulia-mulianya manusia, sebaik-baiknya manusia yang pernah Allah ciptakan, tidurnya seperti ini. Ingat gak jawaban Rasulnya apa? Kan nikmat sekali itu. Tidak sudikah engkau wahai Umar, kalau dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Ya.
Terus kalau udah ngajarnya akhirat, terus gimana kok nggak usah kerja? Oh enggak, kebalik. Kalau udah ngajarnya Allah makin rajin kerjanya. Biar supaya banyak duit. Enggak, efek samping aja itu mah. Karena dia ngejar itu untuk jadi amal soleh. Kita lagi ngumpulin amal. Ulangi. Lebih tepatnya seperti ini. Kalau semuanya Allah yang nentuin, pertanyaannya ngapain kita masih capek-capek kerja kan? Kalau yang nentuin yang jualan di bawah itu, yang nentuin Allah nih, kita bakal beli atau enggak. Ngapain dia masih nawarin? Kadang muji anak kita, iya anaknya lucu, ayo bu beli. Yang nentuin beli atau enggak Allah. Dia mau capek nawarin sampai berbusa, takdirnya nggak beli, nggak akan ada yang beli. Dia diem, anteng main HP, orang ada yang mau beli, tetap beli. Dokter datang ke UGD, kata pasiennya, dok, kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh. Ngapain dokter kesini? Enakan bobo di rumah. Ngapain tetap datang ke IGD? Ya ada yang tetap kerja, ngantor. Ya, ada yang nggak ngantor tetap kaya. Udah Allah atur-aturin siapa dapat rezekinya berapa-berapanya. Ngapain kita tetap lakuin itu semua meskipun Allah yang nentuin? Ya itu dia, agar jadi amal soleh. Kita dari lahir sampai meninggal teh lagi ngumpulin itu amal soleh. Kenapa? Karena nanti pas mati yang laku cuman itu. Kata Nabi, dinar dan dirham gak laku lagi. Di dunia masih bisa beres perkara pakai duit. Bahkan di dalam syariat Islam ada yang namanya diat. Suka ada yang nerjemahinnya denda. Jadi kalau misalnya ada orang ngebunuh orang lain, si keluarga korban kan boleh milih, ini mau dikisos atau bayar diat. Kalaupun bayar itu bisa seharga harus ngasih 100 ekor unta, nggak semua sanggup. Tapi kalau dia punya duit bisa. Di sana enggak, udah. Yang laku satu, amal soleh. Dituntut sama orang yang pernah kita jahatin, ya udah pahala kita ditransfer ke dia. Pahalanya udah habis. Nah, dosanya dia diangkut sama kita. Makanya ada yang disebut muflis, bangkrut karena itu. Kebayang baru dituntut satu orang, ternyata aduh udah habis pahala kita. Begitu nengok ke belakang ternyata antriannya, aduh masih ada 270 juta orang lagi. Mantap ya. Karena kata Almah yang kita kayak gini mah jangan pada nyalon. Karena laki-laki mah kepangkas rambut aja nggak usah ke salon. Ya. Nggak nyambung ya. Nggak usah nyalon. Satu, belum tentu ada umur sampai pemilu. Dua, malu kalau yang milih cuma dua, istri sama mertua doang kan kurang wibawa ya. Ngumpulin amal soleh sebagaimana biar lebih gampang. Misal ada orang yang seumur hidupnya semua kepengennya dikabul, tapi tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat nggak ada yang jadi pahala, nggak ada yang jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Iya, dia tetap dapat duitnya, dapat jabatannya. Tapi pertanyaannya, emang gituan laku di hadapan Allah? Atau di luar sana ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, disuruh-suruh melulu, dihina, ada syukur nggak apa-apa. Tidak dianggap orang hebat, penting. Tapi dia tiap ketemu orang berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekal. Ini kabar buruk. Setiap kali kita berbuat kebaikan, belum tentu Allah terima. Kadang niatnya salah. Sholat duha kenapa? Iya tadi ada mertua nggak enak. Niatnya salah. Setiap kali berbuat kebaikan belum tentu diterima. Sah. Tapi kan yang kita butuh bukan yang sah, yang diterima sama Allah. Setiap berbuat kebaikan belum tentu diterima. Setiap kali berbuat dosa, malaikat nggak pernah lupa nyatet. Tapi semuanya pengen ke surga. Dan
kita selalu ingat Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Terus kok tenang dengan kualitas sholat yang lupa rokaat melulu. Zuhur 2:30, asar 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Sudahlah. Dan aset terbaik untuk kita ubah jadi pahala adalah waktu. Kok kan duit bisa jadi pahala juga? Iya. Tapi kalau Allah nggak ngizinin dia sempat sedekah, nggak sempat jadi pahala, berarti perlu waktu juga. Kok ilmu kan bisa jadi pahala? Iya. Tapi kalau Allah nggak ngizinin dia sempat ngajar, sempat ceramah, sempat berdakwah, berarti nggak sempat jadi pahala, berarti perlu waktu juga. Kabar buruk selanjutnya, makin kesini aset terbaik kita itu yang untuk diubah jadi pahala, yaitu waktu, makin kesini makin mau habis. Ya, iya sih, tiap tahun mah angkanya mah nambah gitu. Tapi kan aslinya sedang mendekati kuota masing-masing. Karena sekali lagi, biasanya yang lebih mudah untuk taat, yang ngerasa waktunya tinggal dikit. Kalau muda kan ngerasa, saya mah masih panjang umur, saya mah insya Allah sehat. Ya itu dia ya. Pengalaman saya pertama kali ngelihat orang meninggal itu waktu kelas 4 SD. Temennya ayah saya meninggal di rumah pas lagi mampir. Tapi ternyata memang ya sudah sepuh. Waktu SMP kelas 2, teman sekelas meninggal. SMP kelas 2. Kemarinnya masih di satu kelas belajar bareng. Sorenya pulang, ya Bogor kan kota hujan ya. Jadi kepeleset masuk selokan. Palit nyampe ke Jakarta ininya, jenazahnya. Karena selokannya besar ngalir lewat Ciliwung tembus. Takdir, ya. Nggak harus nunggu usia dulu. Jadi gimana nih? Makin sedikit waktunya. Ya. Waktu kerja balik lagi ke kantor maksudnya. Tapi ya sama ya. Tetap semangat karena jadi amal soleh. Bismillah. Para sahabat Nabi juga pengennya nimbrung bareng Nabi 24 jam, tapi ada yang tetap kerja. Ada yang tetap jadi orang kaya. Ada yang nguasain bisnis, ada yang menguasai medan perang. Cuman itu dia, satu tujuannya. Cuman jadi jembatan untuk tambah dicintai oleh Tuhan. Ingat tidak nasihat tentang jembatan dan rumah? Ibarat kita mau pulang ke rumah, jalannya cuma satu lewat jembatan. Nggak ada jalan lain, cuma jembatan itu. Kan pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih kipas, dikasih pendingin udara. Indah sekali itu jembatan. Tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita stres, pasti karena terlalu sibuk bagusin jembatannya daripada rumahnya. Terlalu sibuk bagusin dunianya daripada akhirat. Ya wajar stres karena sibuk membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Orang kalau jalan-jalan jauh mampir di rest area juga kita bisa jajan kan. Sekalian aja beli mie instan 5 kardus, beras 5 karung buat di rumah. Begitu nyampe pintu keluar ada tulisan, yang dibeli di sini cuman boleh dimakan di sini. Ya. Iya kan sama kan? Kalau di mobil di dunia, cuman bisa dipakainya di dunia. Dan Nabi mengibaratkan orang hidup itu kayak apa? Kayak orang lagi jalan jauh, terus neduh sebentar di bawah pohon. Adem, enak, sejuk. Nggak kepanasan. Tapi seenak-enaknya neduh di bawah pohon, dijamin Bapak nggak akan beli sofa sama TV di situ. Jadi supaya sambil nyantai. Karena pasti berangkat lagi. Dan sofanya nggak mungkin dibawa, TV-nya nggak mungkin dibawa. Ya sama weh.
Kita juga gitu, yang dibawa amal solehnya. Sebagaimana kita pengen ke surganya Allah perlu, sebagaimana kita pengen ke rumah itu perlu jembatan, kita pengen ke surganya Allah juga perlu jembatan. Ya jembatannya dunia ini. Yang dititipin duit, oh ya udah sadar, saya jadikan duit ini jadi jembatan. Dia beramal soleh dengan uangnya itu. Yang dititipin ilmu, dia jadikan ilmunya ini jadi jembatan supaya Allahnya ridho. Ya. Ya begitulah episode hidup kita, ya, saling mengarungi jembatan masing-masing, tapi mudah-mudahan pulangnya ke tempat yang terbaik, surganya Allah, ya. Sehingga akhirnya tetap kerja semangat ya tadi ngumpulin amal soleh, Allah titipin anak nggak bisa kerja sendiri, orang dia duduk sendiri juga belum bisa, namanya masih bayi, makan sendiri ke dapur aja belum bisa, ya udah harus ada orang yang menafkahi, ya. Dan kalian rela gajinya 100%, apakah semuanya buat kita? Enggak, ada yang jadi buat SPP, ada yang jadi buat anak, ada yang jadi buat istri, rela, tapi kenapa? Sadar ya, selain karena senang melihat senyum mereka atau ngerasa berhasil sebagai laki-laki sanggup menafkahi orang-orang yang berada di bawah amanahnya. Tapi kan nilai yang lebih tingginya adalah jadi amal soleh. Sekedar kerja yang paling keras, AA suka bilang, berarti yang kerjanya ketok-ketok batu, tukang batu, harusnya yang paling kaya. Ya, sekedar yang bahagia atau masuk surga yang paling kaya, ya koruptor paling terjamin surganya. Cara ngedidik anak jadi soleh cukup dengan duit, ya anak koruptor seharusnya anak paling soleh. Tapi enggak, mereka semua di tangan Allah, hidup kita juga. Tinggal kita nih, gimana nih seninya? Agar apapun yang terjadi di hidup kita jadi amal soleh aja, jadi jalan Allah ridho. Enak nanti hidupnya, nolong orang, orangnya suka nggak suka, muji nggak muji urusan dia. Berbuat baiknya juga bukan supaya dia suka, mangga weh. Akhirnya satu dunia cinta Allah benci, tetap kita yang repot. Tapi kan kamu dikhianati, udah dibilang bakal mati. Nah kita nyampe sana, ya sudah. Pengennya nyampe surganya Allah, yang ngalangin dosa kita sendiri. Digugurin dosanya gara-gara dia jahatin kita. Mangga. Tapi orangnya kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Anteng. Jadi udah weh gitu. Ya, karena tujuannya sudah Allah. Kalau tujuannya belum Allah, ya sempit. Gimana tuh? Pengen berbuat supaya orang suka, nggak mungkin satu dunia cinta. Orang tapi jahat ke saya, jahat juga nggak melulu karena dianya jahat kok, karena dia manusia, weh. Sebagaimana contoh bapak ibu udah nolong orang, orangnya lagi pengen balas budi, OTW balas budi meninggal, berarti dia nggak balas budinya karena apa? Karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Nggak ada umur. Yang repot kitanya, kalau mewajibkan saya bahagianya nanti nunggu semua orang baik ke saya, kapan? Yang betulan baik aja seperti Rasul masih ada yang jahatin, apalagi yang ada salahnya betulan kayak kita. Ya tinggal gimana nih nyikapin. Ya begitu. Enak kalau udah kenal Tuhan. Ya, bismillah. Begitu, Riko. Yang parikola yang sampainya. Kalau yang memang udah harus masuk lagi kembali ke kantor, mangga kalau mau kita silakan kembali ya. Diteruskan tugasnya hari kerja, silakan. Baik, mungkin kita tanya jawab sambil betul. Iya. Saya juga akan mempromosikan sebuah buku kembali, kirimkan jamnya berganti. Siapa yang kenal dengan Lim Kim Ho? Ada yang kenal dengan Lim Kim Ho? Ada kenal? Ya, kalau ingin tahu siapa sejarahnya Lim Kim Ho atau tokoh Muslim, bisa mendapatkan buku ini ada di bawah. Silakan nanti insya Allah yang sudah mendapatkan buku ini bisa langsung dengan secara pribadi di ruang asatis dan juga tanda tangan di buku ini. Baik, silakan yang ingin bertanya, teman-teman yang mau server. Ada timnya? Silakan. Ya. Yang akan bertanya, silakan dan kalau kita bukan jawab. Iya, sambil ada yang tanya jawab, sambil izin tim ada yang keliling ya. Ya. Betul. Silakan. Ada ibu-ibu? Apa? Ada mau nanya? Dan sudah paham dengan itu tuh ada. Baik.
Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak untuk nasihatnya. Izin bertanya Pak, kita kan sebagai warga negara yang baik ya, Amin ya rabbal. kita selalu dipertontonkan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan yaitu bisa dibilang pemimpin-pemimpin kita ini bisa dibilang mungkin ya jauh dari sifat tawadu yang dipercontohkan oleh Rasul dan sahabatnya kayak gitu. Malah sekarang kan banyak sekali quote seperti kayak tenang aja kita nanti bisa masuk surga lewat jalur WNI kayak gitu. Oh gitu. Kan pemimpinnya WNI juga. Ya izin pertanyaannya itu Pak, gimana ya Pak kalau cara kita untuk bisa menjadi warga negara yang baik sesuai dengan aturan agama kayak gitu. Jadi kita juga kalau misalkan harus bayar pajak juga gak ngedumel kayak gitu kok. Karena ini kan seperti itu yang diperlihatkan. Itu mohon nasihatnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau di Indo aja atau kabur aja dulu Ibu? Gini ya, aslinya mah kalau ngelihat ada yang naudzubillah zolim teh, kalau koko mah jujur kasihan ya, kasihan gitu. Udah mah sebentar gitu, paling lama 5 tahun atau 10 tahun itu kalau nggak ketangkap KPK duluan ya. Tapi hisapnya lama banget gitu. Jadi aslinya mah lebih ke kasihan. Dan itu satu. Dua, kalau pengennya buka-bukaan mata mah banyak yang lebih pahit, ada pasti ya. Contoh di Andalus, Spanyol baru menang Piala Dunia ya. Nah, Spanyol itu kan sempat jadi daerah Islam itu selama 6 abad ya. Berakhirnya mulai dari 1492 tahun 1492. Dari 1492 sampai 1497, kalau nanti ada waktu buat baca sejarahnya Andalus, itu mereka sampai kalau ketahuan pegang mushaf, punya mushaf, itu nanti ditarik pakai kuda sampai mati, terus jenazahnya digantung di tengah kota. Maksudnya Islam tuh pernah mengalami ada fase kayak begitu gitu. Jadi kita alhamdulillah ngaji masih enak, lancar. Walaupun ya banyak sekali yang harus diperbaiki. Baik orangnya, apapun itu ya. Sehingga akhirnya gimana atuh? Ya satu, jangan lupa disyukuri nikmat yang masih ada. Dan juga silakan selamat berjuang untuk yang masih bisa diperjuangkan. Supaya maksudnya tuh nggak jadi kayak hidup tuh setiap hari ngeluh aja, karena tuh masih ada enak-enaknya gitu. Dibilang berat, pasti berat ya. Tapi ternyata berat tergantung sudut pandang juga. Main bola berat, nge-gym berat. Tapi ada yang rela bayar, lapangan rela bayar, keluar duit buat gotong-gotong besi gitu di tempat gym. Kuli mah kan dia gotong-gotong tapi dia yang dibayar. Ya. Jadi ya seimbangkan ya. Syukurnya tetap dijaga, ikhtiarnya tetap luar biasa. Banyak yang korupsi, banyak yang berbuat salah. Ya iya sih, gimana lagi ya. Kabar baiknya Allah adil gitu. Akan ada tanggung jawabnya dia urusan dengan Allah. Korbannya gimana? Allah juga adil. Bisa jadi kalau ada yang berkata dia lebih mudah ke surganya Allah karena dijahatin orang yang punya jabatan, ya memang adil Allah sih ya. Sebagaimana kalau ada perempuan diselingkuhi, lalu gara-gara diselingkuhi dia jadi taat, mulai tahajud, mulai ngaji, ngapalin Quran, bahkan mengajarkannya, maka bisa jadi memang surganya si perempuan yang diselingkuhi itu lebih terjamin daripada yang suaminya udah setia tapi kita lalai gitu. Meskipun yang suaminya udah setia nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang, nggak usah, itu beda ya, kan beda-beda tiap orang. Cuman ya udah yuk bismillah, kita lakuin apa yang bisa kita lakuin gitu loh maksudnya. Sekarang tiba-tiba kita yang jadi presiden, satu nggak bisa, dua juga belum tentu kita sanggup gitu ya.
Maka lakuin yang bisa dilakuin dulu. Sebagaimana contoh ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya loh sama masyarakatnya. Kenapa di zaman Nabi lebih makmur, lebih tenang, lebih tentram, lebih damai? Di zamannya Sayyidina Ali itu banyak pemberontakan. Ada orang-orang Khawarij dan yang lain-lain. Ya, jawabannya Sayyidina Ali tahu nggak apa? Waktu di zaman Rasul, yang jadi umatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lain-lain. Waktu di zamanku yang jadi umatnya kalian. Itu mesti gimana lagi? Ya, kan beda kualitas orangnya. Loh, kok jadi kita yang harus memperbaiki diri? Yang salah yang korupsi kan mereka. Iya, ada tanggung jawabnya. Terus masalahnya kita juga nggak punya kuasa buat ngehukum. Demo juga belum tentu didengar. Yang bisa kita lakuin apa? Ngubah diri sendiri dulu kan? Karena memang betulan di dalam Islam tuh betulan ada nasihat bahwa pemimpinnya cerminan rakyatnya. Punten, mohon maaf, pernah ngelihat kecelakaan truk mie instan di TikTok? Saya nggak sebut daerahnya ya. Tapi ada truk mie instan diguling nggak? Apa yang terjadi? Digondol itu berapa kardus semua. Handphone supir truk mie instan yang palanya masih bocos ikut hilang diambil sama orang. Ya kita berarti masih jadi masyarakat yang kayak gitu. Itu yang dicolong mie instan loh. Orang yang celakanya depan mata loh. Tapi bisa nyolong loh. Sambil senyum lagi ngajakin, ayo lagi ada mie instan diguling nih, ayo kita ambil. Nah kadang orang yang teriak-teriak juga nanti suatu saat kamu tahu-tahu dia jadi pemimpin ditawarin sogokan berapa miliar, emang yakin bisa nolak? Ustaz Abdul Somad pernah nanya loh, kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa sama Firaun, pengen ikut siapa? Nabi Musa. Coba hidup betulan di zaman itu, yakin? Yang punya pekerjaan cuma Firaun loh. Yang bisa nentuin orang mati atau enggak Firaun waktu itu, bisa bunuh orang saya suka hatinya. Yakin bakal ikut Firaun gitu. Sedangkan kita hidup di zaman punten ya, dikasih kaos kualitas gituan dengan bahan kering, mau gitu disuruh milih gitu. Ya. Kumaha, ya udah kita perbaikin yang bisa kita perbaiki dulu. Karena akhirnya suatu saat umat jadi tambah baik. Kamu nanti yang maju juga orang-orang baik juga. Gimana tuh? Orangnya semuanya udah baik, semuanya udah soleh. Ketika makin memuncak kan akhirnya mulai ada dorongan untuk ya udahlah akhirnya ayo kitanya gitu. Ini sama sekali nggak nyalahin si masyarakat, enggak, atau yang jahat tetap si koruptornya, yang jahat tetap yang zolimnya. Cuman masalahnya kita nggak lagi jadi hakim, kita nggak lagi jadi jaksa, kita nggak jadi lagi penghukum, kita lagi ikhtiar masing-masing. Ini apa yang bisa kita lakuin? Ya udah sambil yang bisa dilakuin semuanya kan minimal perbaikin diri sendiri dulu, ya. Hingga akhirnya mudah-mudahan akhirnya diri udah baik, akhirnya keluarganya jadi baik. Keluarganya jadi baik, melahirkan orang-orang baik yang jadi kebaikan lagi jadi orang bagi sekelilingnya. Ya gitu kan, berproses pelan-pelan. Nabi pertama kali nyampein beliau Nabi yang percaya 4 orang. Khadijah, Abu Bakar, sama anak kecil 2 orang, Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harisah. Nabi wafat, yang beriman jumlah sahabat kurang lebih 120.000 orang. Dalam tempo waktu 23 tahun. Kenapa? Kebaikannya betulan terasa. Karena juga jangan sampai aing mengkritik dan mencaci dan menghujat mahrajin sering, tapi tetap aja udah dikorupsi kayak gimana gitu, kita tetap masih sholat telat, kita tetap masih sering bohong, kita tetap masih jadi orang yang gak amanah. Kan bisa jadi ini kejadian kayak gini teh biar supaya orang teh yuk sadar atuh, yuk kapan orang mau mulai kembali ke Islam. Udah segini ruwet nih, harga udah semakin naik nih. Jadi lakuin yang bisa kita lakuin dulu, ya. Bismillah. Toh nanti dengan akhirnya lama-lama kebaikannya memuncak, akhirnya gimana? Ya udah ibu aja deh yang jadi ketua majelis taklimnya. Majelis taklimnya pun diamanah, dipimpin dengan baik, dengan amanah, semua terus berjalan. Wah, ya udah deh dia aja yang menjadi ketua majelis taklim se-DKI. Benar-benar diurus dengan amanah juga, tetap banyak taatnya, tetap banyak sujudnya. Ya udah deh ibu coba boleh nggak ini mewakili jadi pemimpin di RT-nya.
Di RT-nya udah baik, lama-lama jadi kayak RW. Pelan-pelan kan, ini kebaikan itu pasti naik gitu. Ya. Cuman pasti langkah awalnya dimulai dari diri sendiri dulu. Ya. Yang pada licik-licik, oh tenang itu mah, oh saya pun kalau jujur menantikan gitu teman-teman, mereka nanti teh di hari akhir teh diapain sih gitu. Siapin popcorn sama minuman aja gitu nonton gitu. Cuman tinggal mudah-mudahan pas hari H kitanya juga nggak sebagai orang yang dihukum gitu. Karena nggak tambah baik, nggak tambah taat, sibuk menghujat. Yuk lah tambah baik kitanya juga, ya. Nanti pelan-pelan waktu yang jawab. Karena toh nanti pada akhirnya Imam Mahdi akan datang, Nabi Isa akan datang. Akan ada harinya di mana akhirnya satu dunia Islam semua. Kapan nggak tahu, tapi hadisnya sahih masalahnya. Jadi pasti akan datang. Tinggal mudah-mudahan sampai hari H itu tiba, entah kita mati duluan atau nanti kejadiannya pas di zaman kita tuh di pihak Allah atau enggak gitu, di pihak yang Allah suka atau enggak. Gimana tuh? Ya udah berarti kita jaga diri kita di pihak Allah terus saja. Setiap kejadian bikin kita tambah taat, setiap kejadian bikin kita tambah taat itu terus. Ya. AA juga ditanya kan, terus kalau gimana biar bayar pajak itu? AA gimana? Udah lihat video AA jawab itu belum? Sikap AA tentang pajak gimana? AA jawabnya apa? Ya saya bayar. Karena kalau nggak bayar ditagih. Ya udah kan, ya bayar berarti gitu. Tapi dia ternyata begini kok, dan di Islam dulu tidak wah dan segala macam perdebatan dengan ini. Ya Allah adil, nanti yang licik, yang betulan berbuat buruk akan ada tanggung jawabnya. Saya keluar duit rugi dong, ya udah berarti saya lagi jadi korban. Ya. Namanya dijahatin kan pilihannya dua, antara digugurin dosa atau ditinggikan derajat. Udah weh, silakan. Ya. Ada duit udah nggak melekat di hati beliau insya Allah. Jadi ya udah gitu. Enggak weh gitu. Dan toh iya kata beliau juga ada sebagiannya memang dipakai buat bikin jalan gitu. Kita pakai jalannya meskipun bentar juga rusak lagi sih. Ups, sebenarnya. Ya Allah, atul ngomong teh ya. Cuman ya udah gitu, semua akan bertanggung jawab dengan perbuatannya masing-masing. Jadi gimana? Kalau ditagihin pajak gimana? Bayar, karena kalau enggak ditagih gimana? Atau kita selalu di bawah radar. Di bawah radar tuh gimana? Yang ditagih memang biasanya yang udah 5M ke atas duitnya. Ya udah, kalian bisa milih. Ya udah, nggak punya duit aja, karena nggak akan ditagih, nggak punya duit. Cuman ya masa nggak pengen naik hidupnya. Jadi udah efek samping dari semakin naik tuh begitu. Akan ada yang mendekat, akan ada yang nggak suka, akan ada yang ya udahlah emang episode jadi orang yang mudah-mudahan baik betulan ya. Ya pasti begitu. Ya begitu. Selamat bayar pajak. Silakan jika ada lagi. Baik, silakan. Lagi? Kalau nggak ini iklan ada. Iklan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kok? Ya. Saya ingin bertanya sekaligus minta saran. Enggak. Saya ini seorang mahasiswa Iya. 20 tahun. Saya sudah melalui banyak jauh dari Allah, dari Islam gitu. Banyak melakukan banyak perbuatan dosa dan lainnya. Hingga saya ini Islam dari lahir gitu. Iya. Tapi belakangan ini, beberapa bulan ini saya selalu bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada dan lain-lain. Seperti biasa ya saya tapi masih meyakini gitu bahwa Islam memanglah yang benar gitu. Tapi pertanyaan saya juga adalah bagaimana cara kita benar-benar membuktikan gitu bahwa Islam dan Allah lah yang menolong kita gitu, bukan hanya kebetulan. Dan juga bagaimana cara kita nih ketika sudah bisa menerima bahwa Allah dan Islam lah yang berupa jalannya itu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa cinta gitu, rasa cinta, rasa sayang agar kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengimaninya gitu, dengan sholat, dengan rajin beramal dan lain-lain. Itu sih. Baik, ya. Terima kasih kakak yang masih 20 tahun, Masya Allah ya. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah.
Cara yang pertama, dan ini bisa jadi yang paling lama, memang pakai waktu. Ya. Karena nanti seiring berjalannya waktu akan ada hal-hal yang mungkin bikin kita amazed, kagum, nggak habis pikir, dan ternyata menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya sudah, silakan boleh banget untuk diskusi atau mencari tahu tentang diskusi-diskusi yang sudah ada terkait masalah apa benar Tuhan itu ada. Ya. Kadang suka ada yang bilang kayak gini, ini handphone. Ya kita tahu ada yang bikin ya. Karena kalau saya tiba-tiba berkata bahwa ini tadi plastiknya, karetnya, komponennya, tahu-tahu gerak sendiri, saling memasang dan melekatkan diri sendiri, tahu-tahu plek hidup terus datang sendiri ke kantong saya dikatain gila itu pasti. Ya. Maka meskipun kita nggak lihat prosesnya, nggak tahu prosesnya, tapi aku yakin dah ini tuh ada yang nyiptain gitu. Makanya adanya ciptaan itu adalah bukti otentik bahwa pasti pencipta itu ada. Nggak mungkin nggak. Kisah yang dari Imam Abu Hanifah ingat? Di riwayat yang lain bukan dari beliau ya, tapi diceritakan bahwa ngobrol lah orang ateis dengan yang beriman. Kita mau debat, besok jam 3 datang. Jam 3 yang ateisnya sudah datang, yang berimannya telat baru datang jam 5. Gimana sih katanya beriman? Kok datang aja telat? Iya maaf, tadi saya harus nyebrangin sungai dan nggak ada perahu. Terus gimana? Kok bisa nyampe sini juga akhirnya? Iya, tiba-tiba ada pohon jatuh, terus kepotong sampai ngebentuk jadi perahu, jadi bisa nyebrang deh. Diketawain sama orang ateisnya. Hahaha, masa perahu bisa ngepotong dirinya sendiri, bisa tiba-tiba jadi perahu? Dasar gila kamu. Orang berimannya ketawa lebih kenceng. Kamu jauh lebih gila. Terus langit setinggi ini, gunung sebesar ini, lautan seluas ini, semuanya tiba-tiba jadi, nggak ada yang bikin. Pohon jadi perahu aja kamu nggak percaya. Terus ini semua tiba-tiba gitu. Iya, kita nggak tahu cara bikinnya. Iya, kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi ya adanya ciptaan, bukti adanya pencipta. Nggak mungkin, lalu simsalabim ada, bertentangan banget dengan akal. Ya. Karena kita disuruh mikir, ya. Dan itu cuma sedikit dari sekian banyak baca kalau pengen. Karena nanti akhirnya ujung-ujungnya nanti bisa jadi akan mempertanyakan, oh ya udah berarti mana yang lebih kenal, lebih benar Quran. Ya sudah. Tapi kan juga ada kitab suci yang lain. Maka nanti akhirnya jadi perbandingan antara kitab suci. Kalau pengen baca tentang itu atau ada pertanyaan tentang itu, kalau yang sekarang masih ada dan bisa didengar, mungkin ada Kodondi. Tapi Kodondi amat sangat terrefleks dengan Dr. Zakir Naik atau juga Syekh Dr. Ahmad Didat. Ada Syekh Dr. Ahmad Didat itu punya kitab namanya The Choice. Silakan itu kalau mau dibaca. Itu juga Insya Allah menjawablah pertanyaan-pertanyaan seperti Tuhan itu ada atau tidak. Bahkan juga perbandingan dengan kristologi ya. Nah, Syekh Dr. Ahmad Didat yang menginfluence Dr. Zakir Naik jadi seperti itu dulu belajarnya dengan ada ulama India, nama kitabnya Izarul Haqq. Ya, itulah yang menjadi bekal beliau sampai ya selalu menang debat di Amerika dari dulu sampai sekarang, sampai ke wafatnya. Lumayan tebal sih kitabnya seginian, tapi lengkap sekali itu. Membahas bagaimana di Al-Quran benar-benar tidak ada kesalahan. Dan kalau di kitab suci yang lain, ya begitulah ya. Itu silakan kalau mau dibaca, silakan kalau mau dicari, ya. Dan betul-betul mau nyari gitu. Karena sebetulnya ya, sejauh Koko berdakwah, cukup amat sangat mudah diterima pendapat bahwa Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu tiga, Nabi Isa itu adalah Nabi, itu tuh masih mudah sekali diterima. Ya. Cuman kalaupun dia belum masuk Islam, kadang alasan paling kuatnya, nanti kalau Islam saya harus bangun tiap subuh dong. Saya nggak boleh pacaran dong. Saya nggak boleh ngambil riba dong. Jadi mereka nggak rela kehilangan itu. Nggak semua siap untuk jadi taat itu. Ya. Terus gimana nanti kalau misalnya udah dapat jawabannya, oke sekarang saya yakin lah udah Islam nih. Maka terus gimana? Saran Koko, lakuin dulu aja. Challenge dirimu sendiri. Yang contoh,
Yuk jaga sholatnya 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid 2 minggu aja minimal. Nanti renungin sendiri ada perubahan atau enggak dalam hidupnya. Ya. Yuk bismillah. Dari situ dulu aja. Sholat yang benar tapi ya, wudunya dijaga. Yang wudu yang benar tuh kayak gimana? Benar-benar nyobain ngapalin apalan bacaan waktu sholat dan juga tahu apa artinya. Kita tahu dari yang rukun-rukun dulu aja. Al-Fatihah itu artinya apa? Diapalin benar-benar. Ya. Karena serius itu pasti berdampak. Enggak mungkin enggak. Sehingga akhirnya nanti, loh kok hidup saya lebih enak, lebih tenang dan yang lain-lain. Ya. Dan dari situ pelan-pelan timbul keyakinan. Karena kalau enggak, saya nggak mau pakai cara itu kok. Ya udah lakukan aja sebaliknya. Hidup sesukamu. Setiap hari ganti pacar. Setiap hari nyobain sekian banyak jenis narkoba. Hari ini main slot, besok juga slot lagi. Jangan lupa sambil mabok. Jangan lupa sambil bakar Quran. Coba lihat nih. Apa yang akan terjadi dalam 2 minggu lagi, samain aja. Kalau ternyata dapat hidup yang lebih enak, tahu-tahu jadi kongrat, semua orang suka, dikagumi, sehat, ada, terusin silakan. Masalahnya nggak akan, ya, nggak akan serius. Jadi kalau misal nanti kita akan sampai di kesimpulan kalau Allah udah sampai nyuruh, karena pasti bagus buat kita. Allah sampai bilang jangan, karena pasti buruk buat kita. Orang berhenti nyuri itu benar-benar tapi ketika akhirnya dia terus-terusan makan terus sampai jadi penyakit, baru dia beneran berhenti. Ya, nggak dosa makan gula. Cuman kita tahu yang nggak dosa aja berlebihan jadi masalah, apalagi dosa. Serius berdampak. Apalagi bagi orang yang tadi baru 20 tahun nih pengen sukses nih. Sukses itu sesuatu yang bisa dipancing kalau untuk ukuran dunia ya. Sahabat Nabi itu ada yang sukses, ada yang kaya luar biasa kita tahu, tapi mohon maaf, mereka sukses itu efek samping. Efek samping dari apa? Karakternya begitu gitu. Abdurrahman bin Auf, satu dari 10 sahabat yang dijamin surganya. Mungkin kalau kita yang dijamin surganya, besok kita nggak mau sholat, ngapain? Udah dijamin surganya. Beliau udah dijamin surganya, ibadahnya tambah getol, sedekahnya tambah gila-gilaan. Berarti emang karakternya gitu. Coba bayangin beliau cerdas, pinter, jujur, amanah, orang senang dengan beliau, atau orang senang bisnis sama yang kayak begitu. Sebagaimana tadi, ketika duit dijadiin di satu ember, satu dunia, dibagiin masing-masing, akan ada tetap orang yang sukses lagi, akan ada tetap yang banyak utang lagi kan? Yang bedain apa? Orangnya. Oke, kita nggak bisa milih mau terlahir di keluarga yang mana. Tapi kita bisa milih mau mati dalam keadaan seperti apa. Kita hari ini tergantung dulu kita ngapain. Kita hari ini mau ngapain akan menjadi efek kita masa depannya kayak gimana. Kau tutup dengan ini ya. Kau pernah cerita ini di sini seingat kok. Tentang anak muda yang, anak SMP yang berhenti sekolah. Bukan karena malas, tapi karena orang tuanya meninggal, yatim piatu, jadi gak ada yang bisa bayarin uang SPP-nya. Maka mau nggak mau gimana? Dia kerja. Kerjanya di mana? Di warung nasi Padang. Digaji berapa? Nggak pakai duit. Digajinya boleh makan pas lagi kerja. Pakai nasi bungkus gajinya. Tapi dia berbeda. Suatu saat dia pengen makan, habis makan perlu tisu. Dia minta tisu ke si bosnya. Bos, saya boleh minta tisu yang di meja nggak? Ya kata bosnya, ambil aja nah, orang cuma tisu doang, ngapain sih harus izin segala? Bos, kan bos beli tisu buat pelanggan. Adanya di meja pelanggan. Saya kan bukan pelanggan. Kalau saya ngambil nggak izin berarti saya maling, bos. Si bosnya diem tapi sambil mikir, ada bocah kayak begini ya. Apakah dia udah jadi orang pinter? Belum. SMP aja nggak lulus kok. Cuman kan pinter ada dua, bodoh ada dua. Dalam bahasa Sunda tuh ada bodoh alewo, ada bodoh katotoloyo, ya. Pakai bahasa Inggris lah ya. Ada ignorance, ada stupidity. Nah ini bedanya. Ignorance bodoh, tapi dia tahu dia bodoh, jadi nanya melulu. Senang belajar. Uniknya, seorang udah jadi ulama atau orang hebat pun biasanya mereka selalu merasa bodoh. Itu uniknya. Stupidity ini repot. Udah mah bodoh, nggak ngerasa bodoh. Dinasehatin, tersinggung. Ya repotnya orang yang kayak begini. Orang kayak begini suatu saat nyetir nabrak tiang listrik, itu tiang listriknya yang salah kata dia. Siapa sih yang naruh tiang di sini? Mudah ini. Dia belajar dia. Akhirnya gimana? Diajarin nyetir motor, akhirnya bisa nganterin pesanan.